Nah ini juga sudah seumuran dengan tembok besar Cina ya. Nah ini seumuran dengan tembok besar Cina ini. Nah ini jejak-jejak pusaka. Nah ya, yang pusaka yang sangat monumental ini ya. Nah ini diduga juga mengeluarkan cahaya sendiri kalau malam hari nih ya. Nah ini juga benda-benda yang aneh yang ada ditemukan di sini. Semacam pusaka-pusaka ya. Nah, kita juga tidak. Ini sangat berat sekali ini. Mungkin dari besi dan baja ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ini warga lagi menemukan struktur batu bata yang sangat amazing ya, sangat spektakuler ya. Jadi ngerusuk-ngerusuk jagung ya. Nah ini nggak mengganggu tanaman jagung apa Pak? Nah ini Amit Mbak Jagung, Amit nuwun sewu Mbak Jagung ya. Nuwun sewu Mbak Jagung, nuwun sewu Mbak Jagung. Nah di sini, nah, Pak Urip ini warga setempat ini menunjukkan di dalam kedoan ya, di dalam apa tengah-tengah sawah ini. Nah ini ada struktur lagi. Nah struktur batu bata kuno. Diduga ini tembok keliling berarti Pak ya? Iya. Nah ini tembus dengan tembok yang sebelah barat, selatan, utara, timur ini. Ini diduga ya, tembok timur. Bagian timur ini ya? Panjangnya kira-kira 20 meter. Nah panjang sekitar 20 meter di sini. Lah ini tembok di dalam tanah ini ya. Ini tembok. Monggo diurut ngidul. Diduga tembok istana. Tapi kenapa ketok ibu ketutupan apa ketinggal sing aram riku Pak? Ketinggal. Tapi digajar-gajari tok. Oh nggih nggih. Sakowa. Oh nggih, sadar. Jadi ini tembok. Nah ini ya. Nah ini ya di lerengnya ini ya. Nah, ini. Jadi di ladang jagung ini dulur. Jadi kita tidak melakukan merubah apa-apa, cuma membersihkan rumputnya untuk menunjukkan kepada netizen ya, menunjukkan kepada masyarakat kalau di sini ada struktur tembok batu bata kuno. Lah ini menepis anggapan loh kalau istana-istana pada masa lalu dan perumahan-perumahan itu hanya terbuat dari kayu, bambu. Nah, ini terbuat dari tembok ini. Nah ini diduga ini sudah seumuran dengan tembok besar Cina ya. Nah ini seumuran dengan tembok besar Cina ini. Nah, karena tembok besar Cina itu selalu dibina ya. Memang tembok besar Cina itu diawali dari dinasti Qin ya. Sebelum Masehi ya, kemudian dilanjutkan dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Song, itu dibangun terus sampai dinasti Ming, dibangun terus. Nah ini kelihatannya tembok yang dengan batu batanya ini sangat besar ini. Jadi ketebalannya ini sekitar 4 cm ini. Nah jadi abad ke-10 ya, masa Empu Sendok ya. Masa di sini sangat dekat dengan istri Empu Sendok memang, yaitu Rake Mangibil Parameswari Diakebi, yaitu permaisuri dari Empu Sendok itu sangat melekat dari di sini di masyarakat sini ya, masyarakat ini ya, Ratu Parameswari. Nah ini memanjang. Nah ini sambungannya. Nah ini kita ditemani Cak Dombleh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ini juga bersama warga setempat ini ditunjukkan ada tembok ya. Tembok berarti diduga ini temboknya itu sangat panjang. Panjang ya, panjang lebar. Bisa 100 kali 100 meter Pak ini ya, tembok keliling. Seperti itu. Nah, bisa diperkirakan tembok keliling ini sekitar 100 kali 100 meter. Warga memperkirakan karena menggali di tengah sawah ini ya. Nah ini. Nah ini bangunannya itu luar biasa Pak ya. Serong arah kiblat ya. Iya. Serong ke arah kiblat ini, serong bangunannya. Nah, ini mengingatkan bangunan yang serong ini dengan candi yang baru digali di Suko itu loh. Oh, iya. Situs Gemean. Nah, iya. Situs Gemean itu juga serong bangunannya, ke arah kiblat juga serong. Jadi ini juga agak serong. Ini tembok ya, struktur tembok yang ditemukan ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Semoga kemudian selain kemudian teman tembok Pak langsung ya, kita balik Pak ya. Lihat pusaka tadi Pak. Oh iya. Nah, selain kemudian tembok ini yang diduga 100 kali 100 meter persegi ya, yang mengelilingi situs candi ini ya. Ini kita juga warga melakukan eksplorasi menemukan benda-benda logam yang sangat amazing dan sangat-sangat magis. Yaitu kemudian pusaka-pusaka pada masa kuno. Apakah pada masa Kediri, Singosari, atau Majapahit, atau memang masa Empu Sendok? Coba kita teliti ya. Iya. Mbak, nuwun sewu Mbak Jagung, nuwun sewu. Nuwun sewu Mbak Jagung, nuwun sewu Mbak Jagung. Nuwun sewu Mbak Jagung. Nah, ini ada Mbak Singkong, Mbak Kacang, Mbak Gedang.
Nah, Mbak Putih nuwun sewu. Di lokasi ini ya, kita bersama Pak siapa nih? Pak Polo. Oh, Pak Polo ini Iya, ternyata. Polo. Sama nggak ngomong-ngomong kan? Sungkan aku. Nang sawan karo. Ya nun saya tak dia. Nggih, monggo. Ini kopi. Mas nun sewu. Nah, ini kita bersama Pak Polo ini yang dengar-dengar memang sejak penemuannya itu Pak Polo itu ya hampir tiap hari di sini, Pak ya. Nah, hampir tiap hari di sini. Ini Pak Polo Karangasem. Namanya pun Pak Jumaji ya. Pak Jumaji. Jadi Pak Polo Karangasem ini apa namanya ya? Sangat apa namanya? Berhubungan sekali dengan temuan situs ini. Jadi kita coba tanya beberapa mungkin sejarahnya ya tentang situs ini, Pak. Mungkin sedikit saja mungkin bisa dijelaskan, Pak Polo. Nek sejarah iki ben yo kebayan ke zaman mbah-mbahku dadi Polo iki wis disebut Gilang. Disebut Mbah Gilang dadi kanggo niku ana ruwan iku digawe rene tumpenge. Dari tumpengan kene zaman mbah biyen wayangan iki kene. Cuma mari ngono ganti-ganti tiba aku iki malah gak tau bayangan. Dadi iku asal usuling. Dadi kan biyen wis ana ngene iki. Cuma gak ketok. Nah, tertimbun Pak. Heeh, gurukan lemah. Gundukan kan disebut gundukan. Dadi kan tertitik ngono. Nah, ini sudah berapa lama Pak warga melakukan ini ya, uri-uri budaya serta ekskavasi sedikit ini Pak ya? Ini sudah berapa lama Pak? Setahun. Sekitar 1 tahun ya sudah. Jadi temuan yang sangat monumental menurut Bapak itu semacam benda-benda pusaka itu apa saja Pak kira-kira? Yang niku mbo iku mbo apa ya? Mbo iku ya nemu kene kok nyatane nemu kene perkara. Salang aku nyeritakno kadang iku kuwatir. Oh iku asli tak gane. Nah iku ya dadi cek dhewe. Oh iku asli zaman biyen ta zaman niku terserah tapi nyatane nemu kene. Coba kita izin lihat Pak ya. Monggo tinggal. Ini ada beberapa pusaka ya yang sangat monumental ya. Pusaka muka selain kemudian jejak-jejak artefak yang sangat penting ya semacam keramik Tiongkok dinasti Sung gitu ya. Nah ini pola-pola yang unik gitu ya. Nah ini kemudian cuma ini memanjang sampai era kolonial ternyata keramik-keramik ini. Artinya memang warga sekitar ini masih menguri-uri budaya terus meskipun perubahan agama. Nah ini apa namanya keramik era kolonial sangat terlihat ya. Made in apa itu? Karena ini terpotong gitu ya. Ada made in ini juga sudah menggunakan apa namanya huruf-huruf Latin. Ini artinya memang diuri-uri terus oleh warga. Nah, meskipun terjadi perubahan budaya ya dari Hindu-Buddha menjadi Islam, tapi situs-situs kuno kerajaan-kerajaan Majapahit terutama ini terus diuri-uri oleh warga. Yang sangat monumental itu ini ya. Nah, ini jejak-jejak pusaka. Nah, ya, yang pusaka yang sangat monumental ini ya. Nah, ini diduga juga mengeluarkan cahaya sendiri kalau malam hari nih ya. Nah, ini juga semacam ini ya. Nah, ini kan semacam ini juga benda-benda yang aneh yang ada ditemukan di sini. Ini semacam alat-alat upacara atau alat-alat pusaka yang masa berperang lah di sini. Nah, ini sangat berat sekali loh ini ya. Nah, ini semacam mata tombak ya. Mata tombak atau mata apa ini ya? Semacam pusaka-pusaka ya. Nah, kita juga tidak. Ini sangat berat sekali ini. Kemudian dari besi dan baja ya. Karena memang sangat kuno, tentu berkarat kan ya. Karena memang sangat kuno sekali ya. Nah, ini beberapa semacam atau mata tombak atau kemudian alat-alat pertanian kita juga kurang tahu ya, termasuk ini. Nah, ini mungkin jejak apa? Jejak pisau ya, jejak pisau kuno ya. Jejak pisau kuno. Nah, ini banyak sekali. Nah, jejak pisau kuno. Nah, ini mata tombak. Lah, ini mata tombak ya. Nah, mata tombak. Nah, ini korosi nih saking apa namanya? Saking kunonya ini sampai ketebalannya itu sangat banyak. Nah, ini Pak, selain kemudian temuan logam besi baja ini mungkin semacam perunggu emas atau apa? Jero ono apa koyo ali. Sing ini ya Pak. Nah, ini juga itu. Semacam ini Entek tapi perunggu ini. Jadi semacam perhiasan ya. Iku nempel di nggone.
Nah, semacam di dalam buli-buli ini ya, di dalam buli-buli kecil ini di dalamnya ada semacam perhiasan kuno. Kemungkinan ini terbuat dari perunggu atau perak gitu ya, yang juga mengalami korosi. Mungkin perak ini ya. Nah ini luar biasa sekali ya. Selain itu juga ini gigi kerbau mungkin ini ya, atau gigi banteng ya. Nah ini karena jejak-jejak upacara ritual pada masa lalu. Nah termasuk kemudian lah di sini era Majapahitnya itu, di sini ya. Nah ini adalah era Majapahit ya, uang-uang tembaga. Coba kita membaca ya. Nah ini agak-agak lupa memang kita tulisannya bentuknya. Jadi kita coba cari yang terlihat, kita coba baca yang terlihat. Lah ini. Jadi yang pertama cara membaca apa namanya? Membaca koin kepeng gitu ya, agar tahu kemudian ini dinasti apa. Yang bentuknya seperti manusia itu kita cari dulu. Nah ini bentuknya manusia. Nah bentuknya manusia ini adalah kalimat terakhir, namanya bau atau pau, itu namanya mata uang ya. Yang bawah ini tong, tong itu artinya raja, raja Cina namanya tong, tong bau itu mata uang raja, tinggal ini. Nah yang membaca ini, membaca yang depan ini nama rajanya, atas sama yang kanan ini nama rajanya. Nah biasanya ini namanya Yong. Tadi Yongle ya, Yongle Tongbao. Jadi kita tahu bahwasan ternyata koin ini adalah dinasti Ming Kaisar Yongle yang mengirimkan ekspedisi Cheng Ho ya, Laksamana Cheng Ho menuju Majapahit. Ada beberapa kali, 7 kali ya pelayaran Cheng Ho ke Majapahit itu ya, mempersembahkan sutra, koin kepeng gitu ya, kemudian porselin seperti ini itu juga banyak sekali, kemudian juga emas dan lain sebagainya itu kepada raja-raja Majapahit. Kemudian Cina itu memborong rempah-rempah. Nah, karena Cheng Ho juga itu ditugaskan untuk mencari ramuan abadi, ramuan awet muda lah itu, serta ramuan keperkasaan ya, itu dicari di Nusantara dari rempah-rempah itu diborong oleh Cheng Ho, kemudian ditukar dengan koin kepeng, sutra, porselen ini. Nah ini ternyata bacanya adalah Yongle Tongbao atau mata uang Kaisar Yongle. Jadi luar biasa sekali ya masa dinasti Ming. Artinya memang situs ini diduga memang masa abad ke-10 terus dilestarikan sampai masa-masa kerajaan Majapahit. Jadi semoga temuan-temuan ini terus menjadikan edukasi, konteks kesejarahnya, termasuk wisata religi bagi kalangan tertentu gitu ya. Termasuk kemudian bisa memberikan kemaslahatan lah bagi masyarakat sekitar ya. Tentunya kalau ke sini jangan lupa lah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemudian pembangunan serta perawatan dari penemuan situs yang sangat luar biasa sekali ini. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.